football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Indonesia versus Slovakia, Garuda Muda tumbang 1-2. Indonesia U20 menelan kekalahan 1-2 dari Slovakia U20 di ajang Costa Salida Region de Murcia Football Week. Garuda Muda sempat unggul terlebih dahulu di babak pertama lewat aksi Rafael Struijk. Dan berikan bola Namun memasuki babak kedua, Slovakia mampu comeback dan berhasil mencetak 2 gol. Dan sekarang Skor 2-1 untuk Slovakia bertahan hingga usai. Hadapi tuan rumah, timnas Ekuador tak alami tekanan. Penggawa tim nasional Ekuador, Moises Caicedo, mengaku tak gentar meski akan melawan tuan rumah Qatar di laga pembuka Piala Dunia 2022. Menurut Caicedo, dirinya dan rekan setim tidak merasa tertekan sekali meski akan menghadapi Qatar yang merupakan tuan rumah di Piala Dunia edisi ke-22 tersebut. Padahal tim berjuluk Latri itu akan menghadapi ambisi timnas Qatar yang tentu tak mau malu main di depan publik sendiri. Laga perdana grup A tersebut akan digelar di Stadion Al Bayt Al Khor Minggu 20 November 2022 pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat. Benzema cedera lagi, bisa out dari Piala Dunia 2022. Benzema jadi salah satu dari 7 penyerang yang dibawa pelatih Les Bleus Didier Deschamps ke Qatar. Sejak berada di Doha, Benzema selalu berlatih terpisah dan ditemani Rafael Varane yang juga belum fit. Benzema sejatinya sudah berlatih penuh untuk pertama kalinya Sabtu 19 November 2022 untuk persiapan laga kontra Australia Selasa 22 November 2022. Sayangnya, baru sebentar berada di lapangan, Benzema mengalami masalah lagi pada pahanya. Alhasil, dia harus menuntaskan latihan lebih cepat dan 99% dipastikan melewatkan pertandingan pembuka grup D tersebut. Bahkan ada kans Benzema bisa absen sepenuhnya dari Piala Dunia 2022. Meski demikian, hal itu masih harus menunggu pemeriksaan lebih lanjut oleh tim medis Prancis. Kondisi ini tentunya merugikan Prancis yang begitu berharap pada ketajaman Benzema demi mempertahankan gelar Piala Dunianya. Karim Benzema absen di Piala Dunia 2022, begini respon Didier Deschamps. Karim Benzema harus absen pada Piala Dunia 2022 akibat mengalami cedera pada paha kirinya. Melihat hal tersebut, pelatih Les Bleus Didier Deschamps pun mengaku kecewa akibat tak bisa mengandalkan salah satu pemain terbaiknya itu. Saya sangat sedih untuk Karim yang menjadikan Piala Dunia ini sebagai tujuan utama, ungkap Didier Deschamps dalam situs resmi timnas Prancis. Terlepas dari pukulan baru bagi tim Prancis ini, saya memiliki kepercayaan penuh pada grup saya. Kami akan melakukan segalanya untuk menghadapi tantangan besar yang menanti kami, pungkasnya. Pejabat FIFA ngaku gay di Qatar. LGBT jadi isu hangat di Piala Dunia 2022. Beberapa negara peserta mengecam komentar Duta Piala Dunia Qatar Khalid Salman soal homoseksual. Salman menyebut homoseksual sebagai perbuatan haram. Dia meminta para fans yang datang ke Qatar menghormati yang ada di negara tersebut. FIFA mendukung apa yang berlaku di Qatar selaku tuan rumah. Presiden FIFA Gianni Infantino meminta para kontestan mematuhi aturan yang ada serta menegaskan Piala Dunia 2022 sebagai momentum persatuan. Pernyataan Infantino didukung Direktur Relasi Media FIFA Brian Swanson. Dia bahkan terang-terangan menyebut dirinya gay dan tetap diterima semua kalangan di FIFA. Saya melihat banyak kritik kepada Gianni Infantino sejak saya gabung ke FIFA, terutama dari komunitas LGBT. Saya duduk di sini dalam posisi istimewa di panggung global sebagai pria gay di sini di Qatar, kata Swanson dilansir dari The Sun. Messi Lewandowski pecah telur di Piala Dunia terakhirnya.
Reputasi Lewandowski di depan gawang tak perlu diragukan lagi. Robert Lewandowski tercatat baru sekali tampil di Piala Dunia usai Polandia lolos ke Rusia 2018. Kiprah Lewandowski dan kawan-kawan pun sangat singkat karena langsung tersingkir di fase grup dan sang bomber pun belum cetak gol di edisi saat itu. Polandia akan membuka Piala Dunia 2022 dengan menghadapi Meksiko di Stadion 974 Selasa 23 November 2022. Pencarian gol Lewandowski dimulai. Dybala nantikan kejutan seperti Kroasia di Piala Dunia 2022. Pada Piala Dunia 2018 silam, Jerman selaku juara bertahan gagal melalui fase grup. Di sisi lain, Kroasia berhasil melaju ke partai final sebelum ditaklukkan Prancis. Dua kejadian di atas hanya sedikit contoh kejutan yang terjadi di Rusia 4 tahun lalu. Jika ditengok lebih jauh ke belakang, jelas masih banyak lagi. Oleh sebab itu, Dybala ingin menjalani Piala Dunia 2022 dengan penuh rasa hati-hati. Apapun masih sangat mungkin terjadi. Meski Argentina menjadi unggulan juara, peluang tersingkir di fase grup juga sangat mungkin terjadi. Singa jantan terinspirasi sukses singa betina. Timnas wanita Inggris untuk pertama kalinya menjuarai Piala Eropa Wanita yang dihelat di Inggris Juli lalu. Pencapaian itu diharapkan bisa dilewati saat Inggris berlaga di Piala Dunia 2022. Sukses Leah Williamson dan kawan-kawan harus dijadikan pembakar semangat Harry Kane CS untuk bisa membawa pulang trofi Jules Rimet dari Qatar. Mereka memang luar biasa, hebat dan solid. Bagaimana bisa membuat semua orang bersatu? Lionel Messi tampil fantastis dan seluruh orang di negara ini mendukung mereka, ujar Jordan Henderson kepada BBC Sport. Jadi semoga saja kami bisa mengambil inspirasi dari situ dan tampil seperti mereka. Sebab jika bisa seperti itu, maka kami bisa meraih hasil bagus di turnamen ini. Pemain timnas Portugal sampai sebal karena terus ditanya soal prahara Cristiano Ronaldo. Bernardo Silva mendapat pertanyaan soal prahara Ronaldo dan hubungan dengan ruang ganti Portugal. Pemain City itu menolak ikut campur dan tak memberi komentar lebih jauh soal masalah yang terjadi pada Ronaldo. Itu urusan Ronaldo. Saya bukan pemain Manchester United. Bahkan jika saya pemain dari sana, saya tidak akan menjawab karena saya berada di tim nasional dan tidak akan bahas klub, ucap Silva dikutip dari Metro. Silva sangat terlihat sebal dan tidak nyaman ketika terus ditanya soal Ronaldo. Wasit wanita bisa pimpin laga-laga negara Arab di Piala Dunia 2022. Piala Dunia 2022 adalah turnamen besar pertama FIFA yang menggunakan wasit wanita. Total ada 6 perangkat pertandingan wanita, termasuk 3 asisten wasit. Belum lagi soal pakaian mereka yang sama dengan wasit pria, yakni jersey lengan pendek dan celana pendek. Pakaian tersebut tentunya melanggar aturan Islam soal aurat wanita yang harus ditutup dari ujung kepala sampai ujung kaki. Meski demikian, FIFA tidak memusingkan itu. Stephanie Frappart dan kawan-kawan dipastikan bisa memimpin duel-duel yang melibatkan Qatar, Arab Saudi, dan Iran. Curhat Vinicius soal tackle kotor bek lawan. Vinicius Junior sempat ketar-ketir dengan peluangnya masuk skuad timnas Brazil di Piala Dunia 2022. Bukan karena performa yang buruk, Vinicius takut karena sering menjadi sasaran tackle kotor bek lawan di La Liga. Anda boleh mengambil dengan kuat, tetapi mereka kotor dengan tackle yang dibuat. Rodrigo dan saya sangat menderita di pertandingan terakhir dan takut pada hal buruk, cedera dan melewatkan Piala Dunia, ujar Vinicius. Jika Spanyol gagal, Luis Enrique dukung Argentina juara Piala Dunia karena Lionel Messi. Sebagai bentuk dukungan untuk Lionel Messi, manajer Luis Enrique mendukung Argentina untuk memenangkan Piala Dunia jika dia gagal melakukannya bersama Spanyol. Pelatih berusia 52 tahun itu mengakui dirinya ingin Messi merasakan kejayaan di Qatar, seandainya Spanyol gagal mencapai tujuannya. Jika Spanyol tidak memenangkan Piala Dunia, saya ingin Argentina memenangkannya karena Messi. Tak adil bagi Messi untuk pensiun tanpa memenangkan Piala Dunia, ujar Enrique di Twitch.
Bukan Messi atau Ronaldo, Van Dijk justru takut dengan pemain ini. Virgil van Dijk belak-belakan soal pemain yang paling berbahaya menurut dia. Jawabannya di luar dugaan. Bukan dua sosok paling berbahaya Lionel Messi ataupun Cristiano Ronaldo, melainkan striker jangkung bernama Olivier Giroud. Bukan tanpa alasan, Van Dijk menyebut bomber timnas Prancis ini bisa mencetak gol dengan cara-cara yang tak bisa diprediksi. Van Dijk bahkan sudah melabeli Giroud dengan sebutan Boogeyman. Saya memberikan komentar dan berbicara tentang Olivier Giroud. Dia mungkin bukan pemain terbaik yang pernah saya lawan, seperti Messi, Mbappe maupun Aguero, kata Van Dijk dilansir Sportskeda. Saya menyebut dia adalah Boogeyman. Begitulah saya memberikan label kepadanya. Lanjut dia. Phil Foden Jumawa bisa berada satu level dengan Ronaldo dan Messi. Bintang timnas Inggris Phil Foden Jumawa bisa berada satu level dengan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi jelang Piala Dunia 2022 Qatar dimulai. Bahkan Phil Foden sudah mengetahui hal yang harus dilakukan pada ajang Piala Dunia 2022 di Qatar untuk mencapai level permainan tertinggi. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, mereka jauh di atas saya saat ini, tetapi saya suka berpikir saya bisa berada di sana suatu hari nanti, ujar Foden dikutip dari Talksport. Saya harus mencetak gol di pertandingan dan final besar untuk menjadi pemain kelas dunia. Tetapi saya tahu mampu melakukan itu, jadi itu adalah sesuatu yang saya perjuangkan dan nantikan. Lanjutnya. Kaget dipanggil timnas Inggris, Conor Gallagher siap berikan yang terbaik. Conor Gallagher yang merupakan gelandang Chelsea mengaku cukup kaget karena dirinya bisa masuk ke dalam timnas Inggris untuk bermain di Piala Dunia 2022. Saya benar-benar tak berharap tinggi untuk bermain di timnas Inggris, meski saya sangat menginginkannya. Waktu itu saya berharap dan tiba-tiba saya mendapatkan pesan untuk ikut bermain. Saya benar-benar merasa terhormat dan bangga. Yang pertama aku beritahu adalah ayahku karena ia adalah inspirasi terbesarku, ujar Gallagher. Ronaldo versus Messi di papan catur. Mungkin sudah biasa jika melihat duel Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi di lapangan hijau. Bagaimana kalau di atas papan catur? Ya, tentu saja Ronaldo dan Messi tidak bertanding catur sebenarnya. Dua mega bintang itu baru saja terlibat dalam pemotretan untuk brand fashion terkenal asal Prancis, Louis Vuitton. Untuk foto sewah ini pun Louis Vuitton tak sembarangan memilih fotografernya. Mereka menunjuk Annie Leibovitz, fotografer wanita asal Amerika Serikat berusia 73 tahun yang karyanya sudah mendunia. Messi dan Ronaldo mengunggah hasil fotonya tersebut di akun Instagram masing-masing yang membuat dunia maya geger. Keduanya pun membuat caption yang mirip untuk foto tersebut. Liverpool tidak akan dijual, FSG hanya ingin cari investor baru. VW Sport Group disebut tidak akan menjual Liverpool dan hanya ingin mencari investor baru untuk beberapa waktu ke depan. Hal itu diungkapkan oleh jurnalis senior asal Inggris, Richard Case. Menurut Case, saat ini belum waktunya bagi FSG untuk menjual Liverpool ke pihak lain. Pernyataan Case itu juga didasarkan pada pernyataan Jurgen Klopp yang menyebut Liverpool tidak mungkin bersaing dengan klub milik negara. Pendapat saya tentang apa yang saya dengar adalah bahwa FSG belum menjual Liverpool, ucap Case. Pemilik Liverpool hanya mencari investor baru yang merupakan hal yang sama sekali berbeda. Lanjutnya. Bernardo Silva siap bergabung dengan Barcelona musim depan. Gelandang Manchester City Bernardo Silva dikabarkan sangat tertarik untuk bermain di Barcelona dan siap untuk membantu melancarkan transfer tersebut asalkan Barcelona masih tertarik dengan dirinya. Gelandang Portugal tersebut dikabarkan bersedia untuk menyesuaikan gaji dan juga pembayaran yang akan ia terima di Barcelona dengan harapan bisa melancarkan transfernya ke Camp Nou dengan lebih cepat lagi. Keinginan Barcelona untuk merekrut Silva sendiri datang dari permintaan Xavi Hernandez sendiri sebagai pelatih. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!